Dari teman-teman Pusaka Info yang nyablon bisa jahit, kita panjang di sini biar nanti nambah kreasi gitu buat teman-teman yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Gempol ya, Gempol, Desa Gempol ini dekat persawahan. Kalau warga Pusaka tentunya tahu ini di mana. Saya sekarang berada di warung kolektif. Saya akan tanya-tanya kepada rekan-rekan di warung kolektif ini, apa yang dimaksud dengan warung kolektif. Yuk kita lihat-lihat. Halo, assalamualaikum. Ada gimana? Sehat? Sehat selalu. Dengan siapa ini? Dengan David Trianto. Nah, Mas David Trianto. Ya, salam kenal ya dari saya di Juma RCTV ini. Saya penasaran ini dengan warung kolektif. Lihat, ini rekan-rekan dari Pusaka Info ya? Ya, kita dari tim Pusaka Info. Oh, Masya Allah. Nah, sekalian tanya-tanya ya. Saya penasaran ini dengan warung kolektif itu. Apa yang dimaksud dengan warung kolektif gitu? Dan tujuannya apa? Apakah ada memang untuk memajukan perekonomian di lingkungan ataupun apa gitu, Mas? Jadi adanya warung kolektif itu, berkolektif itu dalam arti bersama. Jadi dalam keadaan situasi Indonesia atau negeri ini seperti lagi pandemi kayak gini ya, mungkin kita saatnya berkolektif sama teman-teman, membuat satu wadah atau ruang bedah kreasi di sini gitu. Iya. Jadi kita ngadain skill-skill teman-teman yang menampung. Ya misalnya sekarang di warung kolektif ada jus, ada yang bisa bakar sosis atau buat cilok. Jadi kita tampung di sini di warung kolektif. Kita apa sih namanya, UMKM gitu ya, UMKM sama teman-teman agar perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini ya terjaga gitu, stabil gitu. Jadi kedepannya buat teman-teman juga yang punya skill, apalagi berdagang, jual bikin rujak atau bikin cireng dan segala macamnya bisa kerjasama di sini gitu. Jadi kita harus menjaga brand lokal terutama gitu. Ya. Berarti yang dinamakan kolektif itu ketika kita ataupun rekan-rekan gitu, yang dimana mereka juga punya usaha, jualan, punya brand, berarti kita bisa kerjasama ya dalam penjualannya itu, Mas. Ya. Contoh gini, Ya. di sini kan mengkolektifkan suatu jual beli gitu. Ya. Nah, otomatis dari rekan-rekan juga bisa menitipkan order gitu ya, order ke warung kolektif ini atau gimana? Iya bisa, misalnya ambil contoh gitu ya, misalnya ada yang saya nitip produk saya nih, saya jual apa sih namanya, ternak jangkrik atau ternak lele atau ikan-ikan lainnya, ya bisa kita di sini tampung. Jadi kita hanya mengandalkan medsos gitu. Iya. Jadi lewat warung kolektif, kadang nanti di share di Pusaka Info Iya. gitu. Jadi siapa aja, brand apa aja atau dagangan apa aja kita bisa tampung di sini. Jadi teman-teman atau masyarakat juga dalam satu wadah. Kalau contoh aja misalnya ada nitip galon di sini, masyarakat butuh galon, dia nggak tahu gitu harus beli galon kemana. Cuman ada kontak warung kolektifnya di situ, jadi ada galon, ada apa, jadi bisa dianterin secara langsung ke masyarakat. Jadi kita gini, apa sih namanya, kayak Gojek gitu, gitu. Sampai rumah sih, cuman persi lokalnya gitu, persi Gojek, persi pedesaan kali ya, pelosok apa ya gitulah. Ya intinya kita mediator lah, mediator. Iya, bener, ya. Mediator bahasa ininya, bahasa umum mediator untuk mengkolektifkan dagangan dari rekan-rekan semuanya ya. Iya, jadi masyarakat jadi nggak harus barangnya ada di sini ya, Mas ya? Enggak. Ya. Nggak harus barangnya dititipkan di warung kolektif ya. Jadi penjelasannya gini ya, kesimpulannya di warung kolektif ini rekan-rekan dari Mas David dari Pusaka Info ini mengkolektifkan program jual beli.
Nah, gunanya untuk memajukan dagangan-dagangan dari teman-teman yang di wilayah pusaka ataupun di luar pusaka, yang dimana kesulitan untuk mendapatkan para pelanggan. Ya. Nah, karena Pusaka Info di sini salah satu apa? Media yang sudah mempunyai nama di Subang tentunya, mungkin ikut ingin membantu memprasaranai tentang pemasaran. Nah, salah satunya dengan mengkolektifkan pemasarannya dengan memberikan nomor kontak kepada Mas David ini. Ibaratkan gini, ada yang pesan bakso. Nah, Anda menjualkan bakso, Anda masih punya sedikit pelanggan ataupun sudah banyak pelanggan. Nah, bisa juga dari konsumen-konsumen itu kontak ke Mas David nanti yang ambil baksonya. Nah, ibaratkan seperti online gitulah, ojek-ojek online. Seperti itu. Mungkin ini lebih dekat lagi. Karena admin dari warung kolektif juga, dari rekan-rekan kita dari pusaka ya, orang Subang, warga Subang juga, putra-putra pusaka. Ya, Masya Allah, kami sangat salut kepada rekan-rekan Pusaka Info ini, dari mana merintis media ini dari kecil sampai menjadi booming, menjadi booming di Kabupaten Subang ini. Justru banyak yang ikut terbantu ya Mas ya. Jadi ada tambahan di warung kolektif juga. Setiap hari Jumat kita membuka diri buat anak yatim piatu. Jadi gratis, mau sosis, mau yang kita jual kayak jus, cilok, kita gratis buat untuk anak yatim piatu gitu. Setiap hari Jumat. Gak ada istilahnya, gak ada sampai promo, itu kan baru bukan promo, ini mah setiap hari Jumat. Dan buat masyarakat umum gratis dengan catatan bisa baca surat An-Naba. Oh, Masya Allah. Buat teman-teman masyarakat yang bisa surat An-Naba, datang aja, nanti ada jus gratis di sini. Ambil bersilaturahmi kayak gini gitu. Aduh, ya itulah apa salah satu program bonus untuk para konsumen ya. Tentunya ada yang spesial, tadi kata Mas David itu spesialnya untuk anak yatim ya Mas ya, piatu. Setiap hari Jumat kita membuka diri buat teman-teman anak yatim piatu yang tetangganya ada yatim piatu, ajak ke sini sambil jajan, kita gratiskan untuk anak yatim piatu. Ya minta doanya supaya warung ini berkembang biar kita bisa menghidupi anak-anak yatim piatu. Ya tentunya lah itulah kebanggaan kami sebagai rekan dari rekan-rekan Mas David juga ya, bangga sekali. Yang pertama, media dari Pusaka Info ini lumayan banyak membantu sekali untuk mediasi atau sarana info untuk warga Subang sendiri tentunya. Yang dimana Pusaka Info ini berawal dari media yang kecil ya Mas ya. Kecil banget. Iya. Ya mungkin hasil ide kreatif dari rekan-rekan yang di daerah Gempol ya Mas. Mas David ini dari Gempol ya. Pusaka Info lahir di Desa Gempol. Berawal dari para pemuda yang punya ide-ide kreatif. Masya Allah sampai sekarang sudah menjadi besar dan menjadi media favorit untuk informasi bagi warga Subang dan sekitarnya. Ya tentunya ini Mas. Saya juga pengen lihat-lihat ini apa saja produk yang dijual di warung kolektif yang sekarang ada ini. Kayaknya menjual jus. Jual jus. Jus juga kita harganya beda. Jadi sama teman-teman maaf ya buat pedagang lain kita hanya beda 2.000 3.000 gitu. Jadi setiap pembelian jus di warung kolektif khususnya mendapatkan kupon. Jadi mana kuponnya? Ya, jadi lihat. Nah, ini kuponnya ya. Nah, bisa dilihat kuponnya. Kuponnya bertuliskan gratis untuk anak yatim piatu setiap hari Jumat. Tukarkan 10 kupon dengan 1 jus mangprang di warung kolektif. Silakan jajan kembali. Nah, itu penjelasannya. Juga ada. Iya. Ya, nah, di sini ada warung jus. Nah, di sini. Nah, ini juga Mas. Dengar-dengar juga di sini ada ini ya Mas ya. Ada salah satu makanan tradisional ya seperti apa itu namanya cilok ya cilok mangprang. Iya cilok mangprang ya. Iya. Apa benar di sini favorit itu Mas cilok mangprang di sini Mas? Ya kalau ininya
mungkin kalau istilah Amerikanya Starbucks ya gitu. Cuma ini media apa sih favorit media lokal jadi Cilok Mamprang gitu. Jadi menurut saya udah 1-2 sama Starbucks yang di Amerika gitu. Masya Allah, keberagamannya ini Mas David Kita sama juga rekan-rekan punya ini. lapak baca buku juga di sini. Oh ada ya, kitab ya, ada juga. Terus ada misalnya brand-brand teman-teman dari teman-teman Pusaka Info yang nyablon bisa jahit, kita pajang di sini biar nanti nambah kreasi gitu buat teman-teman yang punya usaha, kita saling kolektif di sini. Ya, ini contohnya ini jajanan dari masyarakat sekitar. Ini buatan lokal ya, UMKM ya. Ya, jadi nitip di sini di warung Nah, kolektif. yang punya UMKM nih, yang iseng-iseng kadang ibu-ibu ya. Ya. Ibu-ibu ingin membantu suaminya, biasanya Iya. bikin kue-kue Di kan. rumah aja kita yang jemput, kita yang panjang di sini. Datang aja ke sini atau kita yang jemput makanannya disimpan di sini gitu. Nih. Contohnya ini contoh kecil Contohnya nih, kecil. nitip dari masyarakat tuh kayak kacang kayak gitu. Ya. Jadi daripada nggak ada kesibukan goreng-goreng, apalagi yang udah jualannya agak susah nih. Apa sih namanya bersaing atau promosinya agak saya nggak bisa promosi, saya cuma jual odading misalnya, cuma jual bolet, kita bisa gitu Iya. dalam promosi gitu. Ya, intinya warung kolektif ini menerima apa ya? Menerima kolektif lah. Intinya yang mau menitipkan dagangannya. Jadi dalam artian menitipkan itu bukan menitipkan barangnya ya. Jadi menitipkan pemasarannya. Pemasarannya bisa dititipkan melalui Mas David dan rekan-rekan. Di sana juga ada Mas Surwin, kita bisa lihat. Peran selalu. Ini operator kita juga operator di luar ini. Biasa. Masya Allah. Sehat-sehat Mas. Tentunya tidak harus menaruh dagangannya di sini. Itu warung kolektif ini silakan Anda bagi yang mempunyai usaha yang ingin dibantu oleh media Pusaka Info ini bisa datang ke warung kolektif berbincang-bincang dengan Mas David dan rekan-rekan di sini. Insya Allah ya Mas ya dibantu ya Mas ya. Pokoknya kita membuka diri buat siapa aja yang ingin belajar biar atau punya ide apa atau punya gagasan apa atau punya usaha apa, kita sharing di sini gitu, kita belajar sama-sama di sini. Iya. Ya, Masya Allah. Bincang-bincang tadi lumayan asik juga ya Mas ya. Sebetulnya masih banyak yang ingin diobrolkan, dibincang-bincang. Mungkin karena waktu yang terbatas ini Mas ya. Mungkin waktu karena yang terbatas. Masya Allah. Mudah-mudahan warung kolektif ini bisa menjadi contoh buat rekan-rekan pemuda yang dimana mempunyai ide kreatif, bisa ingin memajukan lingkungannya atau ingin memajukan daerahnya menjadi daerah yang muncul, menjadi daerah yang berbasis perekonomian industri. Yang dikelola oleh anak desa gitu. Iya, dikelola oleh anak desa. Ya, salah satunya ini rekan-rekan dari Pusaka Info. Mereka berjuang dari kecil ya, diawali dari fanspage atau Facebook ya. Dari grup. Oh, dari grup ya. Ya, dari grup pindah ke Facebook langsung ke Instagram juga sama sekarang alhamdulillah gitu. Iya. Ya, inilah Mas David. Mas David sebagai apa Mas di Pusaka Info, Mas? Admin utama kali ya, gitu. Admin utama. Masya Allah, saya bertemu dengan langsung adminnya nih. Yang ada Anda yang pengen tahu adminnya. Ya ini loh Mas David, kan sering banyak yang nanya. Mana sih adminnya? Cuman sama Mas ini aja yang baru pertama di vlog kayak gini, cuma apa sih biasa saya menutup diri sebagai admin gitu. Iya. Cuman yang sering di lapangan Mas Urwin gitu. Iya. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan, mungkin Allah memudahkan kita untuk bertemu ya dengan Mas David. Saya juga cari-cari mana itu adminnya, admin dari Pusaka Info. Ternyata Masya Allah Coba, saya bertemu dengan Mas David Inilah di balik layar selama ini. Iya, yang di balik layar Pusaka Info yang membantu gagasan-gagasan juga dari rekan-rekan. Intinya kerjasama dari rekan-rekan lah gagasannya. Iya. Salah satunya ya Mas David dan Mas Surwin dan rekan-rekan semuanya bersama untuk membangun ide-ide kreatif di Pusaka Info ini. Ya tentunya kami juga banyak merasa terbantu Mas. Iya. Jujur saja kami sebagai warga banyak merasa terbantu. Makanya alhamdulillah saya mencari-cari. Salah satunya ya adminnya itu ingin berbincang-bincang tentang histori-histori di mana awal berdirinya Pusaka Info. Mungkin waktunya banyak yang harus dibicarakan. Mungkin season kedua gitu ya. Iya.
Ya gimana Mas? Ya Season kedua ya? iya season kedua kita harus beda lagi gimana sih? Iya. Suka dukanya Iya. usaha info itu gimana gitu. Pasti banyak pengalaman, banyak petualangan selama ini kita jalani di berkecimpung dengan masyarakat dengan informasi tentunya gitu. Ya tentunya di Bima RD TV ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Pusaka Info ya Mas Surwin. Terima kasih nih sudah diizinkan untuk nge-vlog di sini ya. Salam Mamprang ya. Salam Mamprang tuh itu apa itu? Mamprang itu kita artikan dalam satu semangat. Oh, semangat. Jadi kalau bahasa Sunda ininya ya semangat Mamprang itu. Jadi Semangat. harus disemangatin. Iya. Jadi semangat ibadahnya, semangat berkaryanya, cari uangnya, kasih sayang sama keluarga orang tuanya, harus Iya. semangat terus Mamprang terus tiap hari. Ya, tentunya kita ini ya Mas ya, tidak meninggalkan ibadah sholat 5 waktunya itu Iya. dengan berjamaah bagi laki-laki. Ya. Ya, karena kita di sini tim sosial Mas. Tentunya sosial kita itu akan sia-sia kalau seandainya kita tidak melakukan ibadah sholat 5 waktu, apalagi laki-laki wajib di masjid. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah agar bisa beribadah di masjid, karena kewajiban laki-laki sholatnya di masjid. Iya. Mungkin itu. Nah, yang terakhir, ya, saya ucapkan terima kasih kepada Mas David yang sudah memberikan waktunya dan mau di vlog di channel saya ini. Karena channel saya channel sosial, Ya. maka bergabungin dengan orang-orang sosial Iya, juga. itu juga ya. Oke Mas, makasih semuanya ya. Ya. Ya, karena sudah diizinkan vlog. Oke, mungkin itu saja yang mau jajan atau yang mau menitipkan dagangan. Menitipkan untuk pemasarannya, bisa datang ke warung kolektif ini berbincang-bincang dengan admin di sini, dengan Mas David atau juga dengan Mas Surwin di sini. Silakan datang ke Desa Gempol saja, dekat SD Purnama ya. Di ini apa? Panasan. Depan Awisan, namanya Awisan itu. Ada empang Awisan. Mungkin itu saja. Dengan saya Dani di Bima RD TV mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.